Baiklah, selamat datang kembali di channel saya Timotius Duha, channel yang khusus untuk menyampaikan informasi-informasi mengenai pembuatan skripsi, pengolahan data, dan memotivasi mahasiswa dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah atau tugas akhir atau skripsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan contoh pembuatan rumusan masalah. Rumusan masalah ini sangat penting sebagai langkah kita untuk melaju, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada penelitian kita. Saya ingatkan bahwa rumusan masalah adalah berisi kalimat pertanyaan. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, silakan ditonton video ini, dan setelah itu video ini jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Subscribe channel saya Timotius Duha. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai cara membuat rumusan masalah penelitian ilmiah. Mari kita simak bersama. Pengertian rumusan masalah adalah kalimat pertanyaan-pertanyaan mengenai suatu atau beberapa hal atau kejadian pada suatu lokasi penelitian. Nah, pendekatan pemahamannya adalah meneliti itu ada sesuatu yang mau dijawab, artinya memberikan atau menyajikan hasil dari penelitian. Lalu sebelum memberikan jawaban harus dilakukan olah data. Sebelum olah data dilakukan pendugaan atau hipotesa. Sebelum hipotesa membuat perumusan atau bertanya dulu. Nah, dari bertanya kan muncul hipotesa atau jawaban sementara. Sebelum bertanya harus memiliki rasa ingin tahu akan sesuatu. Jadi itulah tahapan dari penelitian. Dimulai dari ada gejala, ada kejadian, ada fenomena, dan dari gejala, kejadian, fenomena tersebut diyakinkan atau diduga oleh si peneliti adalah masalah, maka dia memiliki rasa ingin tahu bahwa saya mau meneliti itu. Ya, gitu ya, kawan-kawan. Selanjutnya, sifat dari rumusan masalah adalah pastikan bahwa pernyataan rumusan masalah selaras dengan redaksi, struktur, dan konteks yang tertera pada judul. Jadi rumusan itu harus cocok dengan redaksi yang ada di judul, ya, tidak persis sama titik komanya atau huruf-hurufnya atau kata-katanya, tetapi selaras bahwa yang disampaikan di judul sama dengan rumusan masalah. Nah, redaksi penulisan itu menginformasikan penggunaan metode. Dari rumusan itu kita tahu bahwa si peneliti akan menggunakan metode, teknik, atau alat analisis tertentu yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan di rumusan masalah. Jadi bagaimana kita merumuskan masalah? Rangkaiannya adalah dimulai dari gejala atau symptoms. Selanjutnya fenomena, selanjutnya perbandingan teori dan fenomena, selanjutnya pembuatan latar belakang, lalu diintisarikan menjadi identifikasi masalah, lalu dibuatlah perumusan masalah. Nah, dari perumusan masalah itu digiring ke tujuan manfaat penelitian, dibuatlah hipotesis, diolah data, dan dihasilkan jawaban penelitiannya. Nah, kita lihat contoh misalnya rumusan deskripsi. Misalnya analisis minat beli smartphone di kalangan mahasiswa selama masa pandemi COVID-19. Studi dari bulan Maret sampai Desember 2020. Apakah merek smartphone yang paling banyak dibeli oleh mahasiswa? Seberapa penting smartphone bagi mahasiswa dalam mendukung proses pembelajarannya? Apakah minat beli yang tinggi menyebabkan persaingan baru antar merek smartphone? Jadi kalau kita lihat dari judulnya ini hanya analisis, tidak memakai alat analisis, tetapi dari rumusan masalah itu dia akan menganalisis berbagai kejadian yang ada di lapangan atau lokasi penelitian dan menyajikan fakta berupa data-data kualitatif. Misalnya dia menyajikan inilah selama masa COVID, inilah daftar merek-merek HP yang laku, yang laris di pasaran semasa pandemi COVID. Jadi hanya menyampaikan itu saja tanpa mengubek-ubek, tanpa mengalihkan, mengurang, membagi, atau mengolah data tertentu.
Kemudian contoh rumusan masalah kuantitatif, misalnya pengaruh lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik terhadap kinerja pegawai PT Madu Manis Rasa. Jadi kalau kita lihat ada 3 variabelnya, maka ada 3 yang akan diujikan, yaitu 2 uji T yang di poin 1 dan poin 2, dan 1 uji F yaitu uji simultan yang ada di poin 3. Jadi poin 1 dan 2 adalah secara terpisah per 1 variabel bebas terhadap 1 variabel terikat, sementara di poin 3 adalah seluruh variabel bebas secara bersama-sama dengan pengaruhnya terhadap 1 variabel terikat. Kemudian ada lagi contoh rumusan kuantitatif, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan PT Mekar Baru. Kalau ada istilah yang seperti begini, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, artinya variabel bebasnya itu tidak ditentukan oleh si peneliti berdasarkan pengamatan, tetapi variabel bebasnya itu ditentukan berdasarkan teori yang menjelaskannya. Bahwa misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut ahli adalah atasan, rekan kerja, pekerjaan, promosi, dan gaji, maka kelima itu dijadikan menjadi variabel bebas untuk diujikan ke variabel terikat. Sebagai variabel terikat, istilahnya simbol Y dengan nama kepuasan kerja. Kemudian ada lagi, misalnya rumusan kuantitatif yang memakai variabel perantara atau variabel penghubung. Misalnya pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention yang dimediasi oleh komitmen organisasional karyawan kontrak di PT Cleaning Rapi. Jadi kalau kita lihat variabelnya ada 1, 2, dan 3. Maka rumusan masalahnya atau pertanyaannya ada 4. Kenapa ada 4? Kita lihat pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional. Lalu pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention. Lalu pengaruh komitmen organisasional terhadap turnover intention karyawan PT Cleaning Rapi. Ini yang ketiga ini adalah pengaruh secara langsung, sementara yang bagian poin keempat adalah pengaruh secara tidak langsung. Kemudian ada rumusan komparasi. Komparasi itu adalah membandingkan satu pembahasan tapi tempat yang berbeda. Misalnya ini ya, studi komparatif pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah Bank BRI di Kota Medan. Jadi kalau kita lihat semua variabelnya itu sama, ya, dari 1, 2 sampai 5 variabelnya sama, hanya 2, yaitu kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah. Tetapi yang membedakannya adalah tempat. Jadi studi komparatif itu lokasi penelitiannya itu lebih dari 1. Demikian saja pemaparan saya mengenai contoh pembuatan rumusan masalah dalam penelitian skripsi. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa subscribe channel saya Timotius Duha. Sekian dan terima kasih. Salam sahabat.